Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gue. Selamat hari Senin. Tetap semangat ya, walaupun Manchester United kalah. Masih banyak pertandingan ke depan. Gue selalu ingatkan kalau di awal target atau ya hal yang diinginkan untuk dicapai yang menurut gue juga realistis yaitu adalah 4 besar. Tujuannya kan tiket Liga Champions. Manchester United saat ini masih berada di persaingan tersebut dan kalah menghadapi Newcastle yang juga tim papan atas, punya obsesi yang sama, ingin bisa meraih tiket Liga Champions musim depan. Mereka juga sudah memiliki persiapan yang cukup matang. Bagaimana Eddie Howe sudah melatih tim ini dari musim lalu ya kan, sudah tahu apa yang harus dilakukan, sudah sangat menyatu dengan timnya. Progres musim ini juga luar biasa. Ini pertemuan yang ketiga dengan Manchester United dan mereka akhirnya mampu mengalahkan Manchester United yang menurut gua juga pertandingan tadi Newcastle tampil luar biasa sih. Bagaimana mereka sangat stabil, sangat konsisten, bermain dengan agresivitas tinggi, determinasi tinggi, pressing juga tinggi, tempo juga tinggi. Hanya saja ketajaman ini. Kalau mereka tadi bisa lebih tajam ya, Manchester United bisa punya peluang untuk kalah lebih dalam lagi. Gue sudah bikin review pertandingannya. Seperti biasa setelah pertandingan ada tanggapan dari Erik ten Hag, reaksi Erik ten Hag terkait dengan kekalahan tersebut. Langsung aja gue ambil dari manunited.com. Erik ten Hag mengatakan, saya sangat terkejut kita tidak bisa mengimbangi determinasi, passion ya, dan juga desire dari lawan. Ketika Anda pergi ke St. James Park, Anda tahu apa yang akan terjadi, terutama setelah kita memenangkan Carabao Cup. Kalau Anda ingin memenangkan pertandingan-pertandingan besar, Anda harus bisa tampil dewasa. Dan saya tidak melihat hal tersebut hari ini di atas lapangan. Saya tidak berpikir kita meremehkan Newcastle. Mereka bermain di atas level mereka karena mereka sangat ingin untuk bermain di level yang lebih tinggi dan Anda seharusnya bisa mengharapkan hal tersebut. Mereka sangat ingin untuk menang di pertandingan ini, tapi Anda juga harus bisa mengimbangi hal tersebut dan harus bisa waspada dengan situasi dari awal. Kita tidak bisa memasuki sepertiga akhir, kotak penalti sangat sering dari lawan. Tapi di sisi lain mereka sangat bisa dengan mudah masuk ke kotak kita. Kita harus bisa tampil lebih baik. Saya pikir pertandingan atau permainan menyerang kita kali ini tidak bagus, tidak cukup bagus. Saya tidak ingin fokus ke satu orang. Ini tentang performa tim. Kita tidak menyerang mereka. Di babak pertama kita sempat beberapa kali mencoba di sisi kanan dengan Anthony dan juga Diogo Dalot, tapi ini seperti tidak ada hasilnya. Ini merupakan kesimpulan dari pertandingan tersebut. Hari ini kita tidak menciptakan banyak peluang. Dan ketika kita di sana, kita tidak memiliki determinasi yang cukup untuk mencetak gol. Itu merupakan kenyataannya. Peluang terbaik mungkin ketika Anthony Martial yang tendangannya deflected. Tapi kita tidak menciptakan peluang cukup banyak. Sepakat gue dengan hal yang dikatakan oleh Erik ten Hag. Memang kita tidak bisa mengimbangi determinasi, passion, dan juga desire dari Newcastle United. Itu juga judul yang gue tulis di review, bagaimana determinasi, agresivitas, juga inisiatif Manchester United kalah dari Newcastle. Newcastle nampak mereka lebih dulu menempatkan kaki mereka di pertandingan ya, sehingga mereka lebih bisa mendikte jalannya pertandingan. Yang mengherankan, Manchester United nampak kesulitan untuk mengimbangi agresivitas mereka dan cukup sering kehilangan bola, cukup mudah kehilangan bola. Dan nampak tidak fokus, tidak ada konsentrasi, cenderung tidak ada percaya diri juga ketika menguasai bola. Itu pendapat gue. Lalu dikatakan juga oleh Erik ten Hag, kita tidak happy, kita bermain terlalu tinggi di lini tengah.
ini terlalu mudah bagi dua bek tengah dari Newcastle untuk bertahan dari pemain tengah kita. Jadi mereka sering bermain lebih dalam. Lalu setelahnya kita membuat pergantian untuk menempatkan Marcel Sabitzer di posisi nomor 10 dan Scott McTominay di posisi yang lebih dalam di pivot. Ini tadi juga gue singgung di review. Ya, lini tengah Manchester United sangat kesulitan, dan ketika lini vital ini, lini tengah ini tidak bisa bekerja dengan baik, maka aliran bola penghubungnya ini jadi tidak bagus. Gua singgung di review, kemungkinan ini juga karena tidak ada Casemiro, perannya sangat vital. Erik ten Hag menempatkan seorang Bruno Fernandes di posisi pivot, dan ini sudah terjadi dari babak pertama. Dan gua selalu berpendapat kalau Bruno Fernandes ini bisa tampil maksimal ketika di posisi nomor 10 atau di posisi sayap kanan. Tapi kalau Bruno Fernandes ditempatkan di posisi terlalu tinggi, kita sudah punya pengalaman ketika menghadapi Fulham, pivot Marcel Sabitzer dan Scott McTominay ini tidak bisa bekerja dengan baik, dan nampaknya ini yang menjadi alasan ya Erik ten Hag dengan selalu menempatkan Bruno Fernandes di posisi pivot. Seperti ketika menghadapi Fulham pun juga di babak kedua Bruno Fernandes ditarik ya kan lebih dalam lagi di posisi pivot, sehingga lini tengah Manchester United tampil lebih bagus di babak kedua. Namun jangan lupa ketika menghadapi Fulham, Manchester United diuntungkan dengan kurangnya pemainan Fulham kan di atas lapangan dengan adanya kartu merah. Nah, di pertandingan tadi kan tidak. Selain Newcastle tampil komplit ya, mereka juga punya kualitas, ditambah lagi agresivitas, determinasi, keinginan mereka, hasrat mereka untuk menang tuh sangat tinggi, dan ini betul-betul menyulitkan lini tengah dari Manchester United. Lalu Erik ten Hag juga menyinggung kenapa menarik dua bek tengah. Erik ten Hag mengatakan kita mengambil resiko. Kita memasukkan Anthony Martial dan juga Jadon Sancho untuk bisa mendapatkan possession ya, mengontrol lebih possession, bisa menahan bola dan juga bisa lebih ke depan. Jadi setelah kita ketinggalan, Anda ingin melakukan sesuatu untuk menyelamatkan pertandingan untuk bisa mendapatkan gol. Lalu Anda menarik ya center back, dan juga Anda memberikan ruangan ini untuk Victor Lindelof dan membawa pemain di lini depan ya, pemain tambahan, yaitu adalah Facundo Pellistri. Ya, Erik ten Hag tidak punya pilihan banyak, mereka nampak ingin tampil all out, tahu betul bagaimana pentingnya pertandingan tadi, di mana Newcastle ini merupakan pesaing juga bagi Manchester United untuk berada di posisi 4 besar. Sebenarnya 1 poin saja itu sudah bagus kalau bisa didapatkan dari St. James Park, tapi kenyataannya justru ya amburadul ya permainan tadi. Erik ten Hag nampak di akhir-akhir pertandingan juga berani mengambil resiko dengan bermain 3 back dan lebih menempatkan pemain ofensif. Hanya saja ya Newcastle memang tampil sangat perkasa di pertandingan tadi, dan gua secara dengan amatiran sangat mengakui hal tersebut. Saya tidak berpikir dengan 2 pertandingan kandang, karena setelah ini Manchester United akan bermain kandang 2 kali, yaitu menghadapi Brentford dan juga menghadapi Everton. Erik ten Hag mengatakan, saya berpikir tentang Brentford, ini merupakan pertandingan pertama, jadi kita ini berjalan dari satu pertandingan ke pertandingan yang lainnya. Tentu saja kita butuh attitude atau sikap yang berbeda. Saya tidak bisa berkata kalau ya kita ada hal yang salah ya, tapi kita berusaha untuk melakukannya, namun lawan menunjukkan rasa lapar dan juga keinginan yang sama dengan yang seharusnya kita lakukan, yaitu adalah ingin supaya mendapatkan kemenangan. Namun terakhir Erik ten Hag mengatakan kalau dia tetap percaya dengan timnya. Ini sangat normal. Di dalam sebuah musim Anda punya setback ya, artinya kemunduran, Anda selalu ada hal tersebut. Dan Anda harus bisa mengatasi hal tersebut. Kita telah melakukan hal ini cukup banyak. Tentu saja yang terbaru adalah setelah kalah telak menghadapi Liverpool. Dan ya, saya percaya dengan tim saya. Saya percaya mereka bisa bounce back. Ini mengingatkan gue dengan Sir Alex Ferguson pun juga demikian. Kadang kalah, dan ini juga diungkapkan oleh Sir Alex, dia lebih nyaman setelah tim itu meraih kekalahan. Karena apa?
rasa lapar, rasa motivasi kepada pertandingan yang selanjutnya. Ini yang dinantikan oleh Sir Alex, dan menurut gue Erik ten Hag pun juga menginginkan hal demikian. Bagaimana ada reaksi balik ya. Manchester United menurut gue punya peluang yang bagus untuk hal tersebut karena ada 2 pertandingan selanjutnya menghadapi Brentford dan juga Arsenal di kandang sendiri. Tapi tantangannya juga ada 2, yaitu adalah bagaimana Brentford, tim yang juga sedang tampil baik ya. Lalu ya masih tetap tanpa Casemiro. Insya Allah nanti akan gue bikin previewnya seperti biasa. Kurang lebih demikian tanggapan dari Erik ten Hag. Jadi nampaknya menurut gue ya sisi taktikal, strategi tidak berjalan di atas lapangan karena faktor attitude, determinasi, kalah inisiatif, kalah agresif. Itu dulu sih menurut gue. Jadi nggak melulu soal taktikal dulu, itu nomor 2 dan selanjutnya. Tapi bagaimana pemain ini kalah nih menurut gue. Di sisi agresivitas, attitude, rasa lapar, ya kan, keinginan untuk menang di setiap lini. Dan itu yang mengakibatkan Manchester United tidak berkembang dan akhirnya harus mengakui keunggulan Newcastle dengan skor 2-0. Kurang lebih demikian. Terima kasih sudah menyaksikan. Sudah cukup larut di sini. Gue ingin istirahat dulu. Semoga Sobat Football United ya tetap semangat ya hari Senin ini. Yang bekerja semoga lancar, yang sekolah semoga lancar, yang berkegiatan apapun juga semoga lancar. Semoga juga lancar-lancar ibadahnya di bulan Ramadan. Jangan lupa like, sholat, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.